Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ayodiningsi, NIM 1925116562, jurusan S1 Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi molekuler yang dibimbing oleh Apoteker Eva Feryadi S.Farm M.Farm. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai obat yang bekerja pada hipertensi, yaitu tetrasiklin. Selamat menyaksikan! Berikut ini pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, sejarah tetrasiklin, definisi tetrasiklin, patofisiologi tetrasiklin, kegunaan tetrasiklin, struktur tetrasiklin, sifat kimia fisika tetrasiklin, spektrum tetrasiklin, resistensi tetrasiklin, mekanisme resistensi tetrasiklin dan mekanisme kerja tetrasiklin, serta penggunaan klinik tetrasiklin. Sejarah asal mula tetrasiklin. Tetrasiklin pertama kali ditemukan oleh Lloyd Coppepert pada tahun 1955, merupakan antibiotika yang memberi harapan dan sudah terbukti menjadi salah satu penemuan antibiotika penting. Antibiotik golongan tetrasiklin pertama ditemukan adalah klortetrasiklin yang dihasilkan oleh Streptomyces aureofaciens. Kemudian ditemukan oksitetrasiklin dari Streptomyces rhinosus. Tetrasiklin sendiri dibuat secara semi-sintetik dari klortetrasiklin maupun dari spesies Streptomyces lain. Nah, hal inilah yang digunakan untuk mengobati bakteri gram positif dan gram negatif banyak dan beberapa protozoa. Selain itu, tetrasiklin juga digunakan dalam pengobatan jerawat. Berikut ini beberapa definisi tetrasiklin. Seperti yang kita ketahui, tetrasiklin merupakan basa yang sukar larut dalam air, tetapi bentuk garam natrium atau garam HCl-nya mudah larut. Dalam keadaan kering, bentuk basa dan garam HCl-nya tetrasiklin bersifat relatif stabil. Dalam larutan, kebanyakan tetrasiklin sangat labil sehingga cepat berkurang potensinya. Tetrasiklin ini adalah salah satu antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri yang terjadi pada kulit, usus, saluran pernapasan, saluran kemih, kelamin, kelenjar getah bening, dan bagian lain dalam tubuh. Tetrasiklin juga merupakan salah satu agen antibakteri yang paling banyak diresepkan. Mereka digunakan untuk mengobati berbagai macam infeksi, baik yang ringan maupun yang serius. Tetrasiklin juga terutama digunakan untuk pengobatan acne vulgaris dan rosacea. Berikut ini patofisiologi tetrasiklin. Tetrasiklin sendiri telah ada sejak tahun 1940-an, namun kemanjurannya telah menurun, paling tidak karena ancaman resistensi yang selalu ada. Meskipun demikian, mereka tetap menjadi kelompok antibakteri yang biasa diresepkan untuk berbagai macam infeksi penyakit. Tetrasiklin digunakan untuk mengobati infeksi penyakit seperti jerawat sedang hingga parah, infeksi saluran pernapasan bawah, eksaserbasi PPOK, pneumonia baik yang tipikal maupun atipikal, infeksi lain seperti penyakit klamidia, tifus, antraks, dan Lyme, serta profilaksis malaria. Beberapa contoh tetrasiklin yang biasa diresepkan yaitu tetrasiklin, doksisiklin, dan monosiklin. Kegunaan tetrasiklin. Pada hewan kecil, tetrasiklin digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi yang disebabkan oleh kuman gram positif maupun gram negatif, terutama pada penyakit saluran pernafasan leptospirosis atau penyakit manusia dan hewan dari kuman leptospirosis, dan panleukopenia, yaitu penyakit yang menyebabkan sel darah putih kucing menurun drastis. Untuk babi, dapat digunakan untuk mengatasi penyakit radang usus, paru, dan lain-lain. Pada hewan besar, antibiotika ini hampir selalu diberikan untuk mengatasi berbagai penyakit pada hewan besar. Hal ini disebabkan karena sifat obat
obat yang mempunyai spektrum luas. Dalam kasus ini digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit metritis, pneumonia, mastitis, penyakit cembrana, dan antraks. Pada penggunaan topikal, tetrasiklin digunakan untuk mengatasi radang infeksi pada kulit yang dikemas dalam bentuk salep, digunakan untuk mengobati penyakit mata. Untuk unggas, biasa digunakan untuk mengatasi penyakit pada unggas seperti CRD, sinusitis, dan erisipelasi. Berikut ini struktur molekul tetrasiklin. Dapat lihat gambar struktur molekul tetrasiklin. Tetrasiklin adalah zat antimikroba yang diperoleh dengan cara deklorinasi klor tetrasiklin, reduksi oksitetrasiklin, atau dengan fermentasi. Tetrasiklin mempunyai potensi setara dengan tidak kurang dari 975 tetrasiklin hidroklorida, yaitu C22H24N2O8 HCl per miligram di hidung terhadap zat anhidrat. Adapun sifat fisika dan kimia tetrasiklin yang pertama yaitu tetrasiklin merupakan basa yang sukar larut dalam air, namun garam Na dan garam HCl-nya mudah larut dalam air. Yang kedua, bentuk basa dan garam HCl-nya stabil dalam keadaan kering. Yang ketiga, tetrasiklin cepat berkurang potensinya dalam larutan. Yang keempat, umumnya tetrasiklin berupa kristal kuning yang uncoated. Spektrum tetrasiklin yang pertama yaitu tetrasiklin memperlihatkan spektrum antibakteri yang luas, meliputi kuman gram positif, gram negatif, aerob, dan anaerob. Pada umumnya, tetrasiklin tidak digunakan untuk pengobatan infeksi oleh Streptococcus karena obat lain yang lebih efektif seperti penisilin G, erythromycin, cefalosporin, kecuali doxycycline yang digunakan untuk pengobatan sinusitis pada orang dewasa. Resistensi tetrasiklin. Resistensi tetrasiklin terjadi pada beberapa spesies kuman, terutama Streptococcus, Beta hemolyticus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides, dan Shigella. Makin meningkat resistensinya terhadap tetrasiklin. Resistensi terhadap tetrasiklin dapat timbul melalui penembusan obat, perlindungan ribosomal protein, mutasi RNA, dan inaktivasi obat melalui aksi sebuah monooksigenase. Berikut ini mekanisme resistensi yang pertama yaitu tetrasiklin merupakan molekul hidrofobik yang masuk ke dalam sel dengan difusi pasif. Yang kedua, jika tetrasiklin tidak ada, maka reseptor tetra R akan mencegah proses transkrip gen tetra A. Selain itu, tetra R akan melakukan sintesis proteinnya sendiri pada urutan operator tetra O. Yang ketiga, di dalam sitosol, tetrasiklin membentuk kompleks dengan bivalen ion-ion metal seperti magnesium. Yang keempat, ikatan kompleks ke tetra R sehingga mengubah konfirmasi dan disosiasinya dari bagian operator. Yang kelima, kemudian tidak hanya antiporter tetra A tetapi antiporter tetra R juga tersintesis. Yang keenam, tetra A mengeluarkan kompleks tetra Mg2+ ditambah H+ keluar dari sitosol dan memasukkan proton pada waktu yang bersamaan. Setelah tetrasiklin dikeluarkan, sisa protein tetra R mengikat rangkaian tetra O lagi dan menonaktifkan tetra A dan tetra R. Adapun mekanisme kerja tetrasiklin yaitu golongan tetrasiklin menghambat sintesis protein bakteri pada ribosomnya. Tetrasiklin masuk ke dalam ribosom bakteri gram melalui dua cara, yaitu yang pertama difusi pasif dan transport aktif. Kemudian tetrasiklin bersifat bakteriostatik dengan jalan menghambat sintesis protein. Hal ini dilakukan dengan cara mengikat unik ribosoma sel kuman 30S sehingga tRNA tidak menempel pada ribosom yang mengakibatkan tidak terbentuknya aminoasetil RNA. Kemudian antibiotik ini dilaporkan juga berperan dalam mengikat ion Fe dan Mg. Meskipun tetrasiklin dapat menembus sel mamalia, namun pada umumnya tidak menyebabkan keracunan pada individu yang menerimanya. Penggunaan klinik tetrasiklin. Pada penggunaan klinik tetrasiklin, penyakit yang berkaitan, yaitu karena penggunaan yang berlebih. Dewasa ini telah resistensi yang mengurangi efektivitas
sivitas tetrasiklin. Penyakit obat yang pilihannya golongan tetrasiklin ialah infeksi klamida seperti limfogranuloma venereum, yang kedua pisikatosis, yang ketiga trakoma uretritis non-spesifik. Yang selanjutnya itu infeksi basil, meliputi tularemia, kolera, dan sampar. Infeksi lain meliputi frambusia. Selanjutnya yaitu infeksi kokus acinetobulgaris, penyakit paru, obstruksi menahun, dan infeksi venerik.